Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah jaminan keamanan informasi, di mana kita akan membahas tentang proxy server. Diharapkan nanti setelah menyelesaikan materi ini kita bisa menjelaskan tentang kegunaan proxy server dalam mengamankan jaringan komputer ataupun mengamankan server yang kita miliki. Kemampuan akhir yang diharapkan nantinya kita bisa menjelaskan tentang fungsi dari proxy server itu sendiri, dan juga nanti kita juga bisa membedakan antara forward proxy dan juga reverse proxy. Proxy server ini sendiri adalah sebuah aplikasi ataupun sebuah komputer server yang bertindak sebagai perantara antara klien dengan sebuah server yang menyediakan layanan yang ingin diakses oleh klien tersebut. Nah, proxy server ini bertindak sebagai perantara, jadi bertindak atas nama klien dalam merequest layanan ke server yang ingin dia tuju, di mana proses ini sendiri akan menyembunyikan identitas klien yang merequest layanan tersebut. Contoh layanan yang biasa atau yang bisa diakses oleh klien dan diproksikan oleh sebuah proxy server misalnya berupa halaman website, apakah sebuah file ataupun sumber daya lain yang ada yang disediakan oleh sebuah server. Nah, proxy server sendiri mempunyai keuntungan apabila kita gunakan di jaringan kita. Ya, dia bisa bertindak sebagai load balancing, di mana nanti akan bisa membagikan beban request dari klien. Kemudian dia juga bisa menyembunyikan identitas klien ataupun identitas server kita, sehingga memberikan privasi ke jaringan, dalam hal ini identitas klien kita ataupun identitas server yang kita miliki. Dan dengan memberikan privasi tadi kepada klien dan server kita, maka akan memberikan keamanan bagi jaringan kita, dalam hal ini termasuk klien ataupun server yang kita miliki. Nah, forward proxy sendiri biasa juga disebut dengan proxy saja. Dia bisa memberikan layanan proxy kepada sebuah klien ataupun sekelompok klien di jaringan internal kita. Nah, semua request yang dilakukan oleh klien ini harus melewati forward proxy sebelum menuju internet. Dan forward proxy ini juga bisa dikonfigurasi apakah request dari klien tadi apakah diizinkan atau apakah ditolak. Jadi bisa memberikan pembatasan hak akses ke klien di jaringan kita. Nah, satu keharusan dari forward proxy, dia harus bisa melacak semua request dari klien dan semua respon dari server yang di request oleh klien tadi, agar dia bisa memberikan layanan atau resource yang diminta oleh klien tadi ke klien yang memintanya. Jadi tidak salah klien yang mana meminta, maka forward proxy bisa mengetahui siapa yang harus menerima request yang dimintanya tadi setelah dia mendapatkan layanan ke server yang mau dituju. Nah, tujuan penggunaan forward proxy sendiri adalah meningkatkan keamanan klien di jaringan internal kita. Jadi, siapapun yang ada di internet hanya mengetahui forward proxy, tidak mengetahui identitas klien yang ada di jaringan internal kita. Nah, kemudian untuk reverse proxy ini akan melakukan kebalikan dari forward proxy tadi. Nah, kalau tadi forward proxy bertindak sebagai proxy kepada klien, nah reverse proxy sendiri bertindak
sebagai proxy untuk server. Nah, jadi apapun request dari klien ke server akan melewati reverse proxy. Dan identitas server yang diakses oleh klien tadi akan disembunyikan. Nah, ini akan memberikan keamanan dari sisi server. Kenapa? Karena klien ataupun attacker yang ada di internet tidak mengetahui identitas server yang sebenarnya, karena dia hanya mengetahui dan bisa mengakses si reverse proxy-nya. Jadi server-server kita yang sebenarnya itu yang ada di balik reverse proxy tidak bisa diketahui oleh attacker yang ada di internet. Dan juga reverse proxy ini bisa berfungsi sebagai load balancer. Jadi apabila ada banyak request dari klien, maka beban request itu akan dibagikan ke beberapa server yang ada. Jadi tidak bertumpu atau membebani satu server saja. Jadi bebannya bisa dibagi rata ke beberapa server. Jadi yang bisa meningkatkan layanan lebih baik ke klien-klien yang ada. Nah, mungkin itu yang akan kita bahas terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.